Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala kulli dini walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang mana telah memberikan kita ribuan bahkan jutaan kenikmatan. Salawat seiring salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda dan uswah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aihal ikhwah rahimakumullah. Ketika kita mendengar kata worldview, mungkin ada sebagian dari kita yang masih asing mendengarnya. Pada umumnya, worldview berasal dari kata Weltanschauung yang merupakan bahasa Jerman, kemudian diserap dalam bahasa Inggris dan diartikan sebagai pandangan dunia. Namun, yang lebih populer dari worldview adalah pandangan hidup, yaitu cara pandang, cara memahami, dan cara menilai segala sesuatu yang ada, baik yang berupa fisik maupun yang berupa metafisik. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita memiliki pandangan yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam memiliki kriteria dan ukuran dalam menentukan segala sesuatu. Tidak hanya mengandalkan pikiran, logika, namun harus berlandaskan wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, itulah yang akan kita ikuti. Maka sebaliknya, segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah harus kita tinggalkan. Mengapa harus kita tinggalkan? Karena worldview kita, cara pandang kita, cara menentukan segala sesuatu dalam kehidupan kita telah diatur dalam dua pusaka ini, dalam dua ajaran ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Contoh dalam Islamic worldview, mungkin ada sebagian orang yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Mungkin secara logika bisa dikatakan benar, namun dalam ajaran agama Islam dan realitas kehidupannya sebenarnya berbeda, bertentangan, bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dua jenis makhluk, perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayyuhal ikhwah, laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang berbeda, namun saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan, begitupun suami membutuhkan seorang istri. Sebaliknya, seorang istri membutuhkan seorang suami. Worldview Islam tidak bertentangan dengan hakikat manusia. Islamic worldview dalam Islam tidak membenarkan adanya perkawinan antara sesama jenis. Perempuan menikah dengan perempuan ataupun laki-laki menikah dengan laki-laki. Dalam ajaran agama Islam itu dilarang. Karena semua itu akan menghancurkan peradaban dunia dan akan menghancurkan akhlak mulia manusia. Yang benar dalam pandangan kita, yaitu yang benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ajaran agama Islam. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam.
Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Ayuhal ikhwah, kita diperintahkan saling menghormati. Tidak boleh saling mencaci satu agama dengan agama yang lainnya. Kita diajarkan untuk toleransi, tidak boleh mengganggu, tetapi kita tidak boleh kemudian mempersamakan satu dengan yang lainnya tanpa adanya aturan. Islam adalah agama tauhid, agama yang memiliki aturan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dalam ajaran agama kita mengajarkan bahwa Allah adalah tunggal, Allah adalah esa, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanak. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Maka dari itu, Islamic worldview kita harus kita junjung tinggi, harus kita perkuat dengan berbagai macam argumen yang diungkapkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitupun yang diungkapkan dalam akal yang sehat, dalam akal yang benar. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa manusia terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu mukmin, kafir, dan munafik, maka Allah memerintahkan mereka setelah ini untuk memeluk Islam dengan keseluruhan, seluruh lisan dan hati mereka, dan masuk ke seluruhan rukun Islam. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, yakni jangan berdiri di belakangnya dan mentaati apa yang dia perintahkan, berupa melakukan perbuatan syubhat dan maksiat untuk menyelesaikan dan menghinakan kalimat. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ikhwah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.